Hai semuanya, akhir pekan. Dua kata ini selalu terdengar seperti melodi indah di telinga kita. Setelah 5 hari berjibaku dengan rutinitas kantor, kuliah, atau kesibukan lainnya, 2 hari libur ini adalah oase yang sangat dinanti. Banyak dari kita mungkin punya bayangan ideal tentang akhir pekan yang sempurna. Tidur panjang, bermalas-malasan, atau maraton serial kesukaan. Tapi, pernahkah terpikir, apakah cara kita menghabiskan akhir pekan itu benar-benar bermakna? Apakah kita pulang ke hari Senin dengan perasaan segar dan terisi? Atau malah merasa waktu 2 hari itu berlalu begitu saja tanpa jejak? Menghabiskan akhir pekan dengan bermakna bukan berarti harus melakukan hal-hal yang heboh atau mahal. Justru, maknanya terletak pada bagaimana kita bisa mengisi ulang energi, memperkuat hubungan, dan melakukan hal-hal yang benar-benar kita nikmati dan memberi kita kepuasan, baik itu secara fisik, mental, maupun spiritual. Salah satu kunci untuk akhir pekan yang bermakna adalah perencanaan. Ini bukan berarti kita harus membuat jadwal super padat layaknya rapat dewan direksi, tapi setidaknya punya gambaran umum tentang apa yang ingin kita capai. Misalnya, kalau tujuannya adalah relaksasi, maka rencanakan waktu untuk tidur lebih lama, membaca buku di tempat yang nyaman, atau sekedar mendengarkan musik favorit tanpa gangguan. Kalau tujuannya adalah produktivitas, mungkin bisa dialokasikan waktu untuk bersih-bersih rumah yang sudah lama tertunda, mengerjakan hobi yang sempat terbengkalai, atau belajar hal baru yang selama ini ingin ditekuni. Perencanaan ini membantu kita menghindari jebakan akhir pekan kosong, di mana kita bingung mau melakukan apa, akhirnya waktu terbuang begitu saja tanpa hasil. Yang penting, buatlah rencana yang realistis dan fleksibel. Jangan sampai rencana itu malah jadi beban yang membuat kita merasa tertekan, bukannya senang. Setelah punya gambaran, langkah selanjutnya adalah prioritaskan diri sendiri. Selama hari kerja, kita seringkali sibuk melayani tuntutan dari luar, pekerjaan, atasan, klien, keluarga, teman. Nah, akhir pekan adalah saat yang tepat untuk membalikkan fokus ke dalam diri. Apa yang benar-benar kita butuhkan? Mungkin tubuh lelah kita butuh istirahat total, dan itu tidak masalah. Tidak perlu merasa bersalah karena hanya ingin rebahan dan menikmati waktu tanpa melakukan apa-apa. Atau mungkin pikiran kita butuh stimulasi baru, sehingga menonton film dokumenter, membaca buku non-fiksi, atau mencoba resep masakan baru bisa jadi pilihan. Memberi diri sendiri izin untuk melakukan apa yang dibutuhkan, bukan apa yang seharusnya dilakukan menurut orang lain, adalah langkah awal menuju akhir pekan yang bermakna. Ini tentang mendengarkan intuisi kita dan memberikan apa yang jiwa dan raga kita minta. Selain itu, menjalin hubungan sosial adalah aspek penting yang sering terabaikan. Di tengah kesibukan sehari-hari, waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat seringkali jadi langka. Akhir pekan adalah kesempatan emas untuk mengejar ketertinggalan. Ajak teman-teman nongkrong santai di kafe, piknik bareng keluarga di taman kota, atau sekedar video call dengan orang tua yang jauh. Interaksi sosial yang positif bisa jadi pengisi energi yang luar biasa. Cerita-cerita ringan, tawa lepas, dan dukungan dari orang-orang terdekat bisa membuat kita merasa terhubung dan tidak sendirian. Penting untuk diingat, ini bukan tentang kuantitas, tapi kualitas. Daripada berkumpul dengan banyak orang, tapi hanya saling sibuk dengan ponsel masing-masing, lebih baik habiskan waktu berkualitas dengan beberapa orang yang benar-benar kita sayangi, di mana kita bisa berbagi cerita dan tawa tanpa beban. Tak kalah penting, melakukan aktivitas yang memicu kegembiraan dan rasa syukur. Ini bisa sangat bervariasi bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, mungkin itu adalah hobi seperti melukis, bermain musik, berkebun, atau merajut. Bagi yang lain, mungkin itu adalah aktivitas fisik seperti bersepeda, mendaki gunung, atau berenang. Intinya, lakukan sesuatu yang membuat kita benar-benar lupa waktu, yang membuat kita merasa bahagia dan hidup. Ketika kita tenggelam dalam aktivitas yang kita nikmati, pikiran kita terbebas dari beban dan stres. Ini juga merupakan cara untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi yang mungkin tidak bisa kita lakukan di hari kerja. Dan di tengah semua itu, jangan lupa untuk sejenak berhenti dan merenungkan hal-hal baik yang kita miliki. Rasa syukur bisa mengubah perspektif kita, membuat kita lebih menghargai setiap momen, sekecil apapun itu. Namun yang paling krusial adalah melepaskan diri dari tekanan untuk selalu produktif. Di era modern ini, ada semacam tekanan tak terlihat untuk selalu melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu, bahkan di akhir pekan. Akibatnya kita sering merasa bersalah kalau hanya bermalas-malasan atau tidak melakukan hal yang bermanfaat secara kasat mata. Padahal, istirahat itu sendiri adalah bentuk produktivitas.
Ketika kita beristirahat dengan cukup, tubuh dan pikiran kita punya kesempatan untuk pulih, sehingga kita bisa kembali beraktivitas dengan lebih segar dan fokus. Jadi buang jauh-jauh rasa bersalah itu. Jika yang kita butuhkan adalah istirahat total, lakukanlah. Jika yang kita inginkan adalah menonton film seharian, nikmati saja. Kualitas istirahat kita akan sangat menentukan kualitas kinerja kita di minggu selanjutnya. Kadang kita juga terjebak dalam jebakan media sosial. Bukannya rileks, kita malah menghabiskan waktu berjam-jam menggulir lini massa, membandingkan diri dengan orang lain, atau terpancing drama yang tidak perlu. Akhir pekan bisa jadi momen yang tepat untuk detoks digital. Cobalah matikan notifikasi, simpan ponsel jauh-jauh dan fokus pada dunia nyata di sekitar kita. Nikmati percakapan tatap muka, rasakan hembusan angin, dengarkan suara burung, atau cium aroma masakan yang sedang dimasak. Dunia di luar layar ponsel jauh lebih kaya dan penuh dengan pengalaman yang bisa membuat kita merasa lebih hidup. Ini bukan berarti kita harus benar-benar menghilang dari dunia maya, tapi setidaknya batasi waktu yang dihabiskan di sana agar tidak menggerogoti waktu berharga kita. Terakhir, dan ini sangat penting, adalah belajar untuk mengatakan tidak. Kadang kita terlalu sering mengatakan iya pada permintaan atau ajakan yang sebenarnya kita tidak inginkan atau butuhkan, hanya karena tidak enak hati atau takut melewatkan sesuatu. Padahal, setiap kali kita mengatakan iya pada sesuatu yang tidak sejalan dengan keinginan atau kebutuhan kita sebenarnya mengatakan tidak pada diri kita sendiri. Belajar untuk menolak undangan yang tidak sesuai atau menunda tugas yang bisa menunggu adalah bentuk penghargaan terhadap waktu dan energi kita sendiri. Ingat, akhir pekan adalah waktu kita. Kita berhak untuk menggunakannya sesuai keinginan kita dan bukan untuk menyenangkan semua orang. Batasan yang jelas akan membantu kita mengelola waktu dengan lebih baik dan memastikan bahwa akhir pekan benar-benar menjadi momen yang memulihkan dan membahagiakan, bukan malah menambah beban atau stres. Dengan begitu, kita bisa kembali ke hari Senin dengan semangat baru, siap menghadapi tantangan selanjutnya, karena kita tahu kita sudah mengisi ulang diri dengan hal-hal yang benar-benar bermakna dan memberi kita kebahagiaan.